Kalau norma hukum ya enggak. Norma hukum itu lebih kepada seperangkat aturan yang berdasarkan norma-norma yang berlaku berkaitan dengan hukum maupun sanksi. Kalau agama itu berkaitan dengan adat, adab apa nih? Adab keagamaan, gitu ya, ada deh ya. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya. Nah, ini ada soal berkaitan dengan jenis kebutuhan. Pasti belajar kan jenis kebutuhan di kelas 8. Oke, kakak bahas ya, kita bahas ya. Perhatikan data berikut. Ada makanan, minuman, rumah, pakaian, pendidikan, dan kesehatan. Kesemuaan ini menjadi salah satu jenis kebutuhan. Udah paham ada di sini? Apa sih yang dimaksud dengan jenis kebutuhan itu? Jenis kebutuhan itu tidak terlepas daripada pembagian skala prioritas kebutuhan dasar dan juga kebutuhan tambahan. Oke ya. Ada kebutuhan dasar dan juga ada kebutuhan tambahan. Oke, kalau kebutuhan dasar itu dia berkaitan dengan upaya pemenuhan kebutuhan yang kayak gimana nih? Standar ya, yang biasa menjadi kebutuhan sehari-hari. Ya. Makanan, Betul, makanan dan minuman. Oke, kebutuhan dasar ini seringkali diartikan sebagai apa? Kebutuhan primer. Terus tambahan itu kayak apa nih contohnya? Kalau tambahan itu contohnya kayak misalnya kalian kepengen beli mobil ya, terus kepengen beli pesawat, ya kan? Terus mau beli apa lagi yang lain sebagainya yang bukan menjadi dasar kebutuhan. Oke? Nah, jadi dia punya nilai tambah di luar daripada kebutuhan dasar. Oke? Nah, dari sini kita bisa pastikan jawabannya apa kira-kira? Yuk. Yang C. Iya, betul. Yang C, kebutuhan primer sebagai kebutuhan dasar. Terus Kak, kenapa bukan kebutuhan sekunder? Di situ kan ada rumah. Rumah bisa jadi harganya mahal. Iya benar, tapi itu menjadi dasar kebutuhan. Karena apa? Sebagai tempat ataupun sebagai hunian. Kan nggak mungkin kalian bisa makan minum, beli pakaian, tapi nggak punya rumah, ya kan? Nah, alternatif rumah bisa juga kita pahami di masyarakat kita apa? Ada yang ngontrak, ada yang ngekos, ya kan? Bahkan ada yang tinggal bareng nenek dan lain sebagainya. Oke, Adik, kita lanjut ya. Nah, di sini soal berikutnya berkaitan dengan gambar nih. Ada seorang ibu-ibu, ya. Kita bilang ibu-ibu ini sebagai seorang pengusaha, ya. Dan juga ada ada beberapa anak yang dirangkul oleh ibu-ibu ini. Oke. Bagi sebagian orang, motif ekonomi merupakan upaya untuk memperoleh keuntungan. Namun tidak jarang di antara mereka dapat membantu kalangan yang lebih membutuhkan seperti bakti sosial dan lain sebagainya. Dari ilustrasi tersebut, motif ekonomi termasuk dalam apa nih? Pengusaha sosial. Yakin? Alasannya apa nih? Yuk. Apaan ya? Rivaldo ya? Ini siapa nih? Ya, Rivaldo. Ya, Rivaldo jawab. Kenapa dia jadi pembunuhan sosial? Ayo. Oke, di sini adik-adik kita ketahui ya, sosok pengusaha di sini. Pak, maaf Pak. Ya. Minum Pak. Apa? Halo? Saya sakit perut. Sakit perut? Iya Pak. Oke. Sakit perut mungkin bisa ke belakang sebentar ya. Yang lain masih bisa memperhatikan. Tapi jangan di off. Bisa ditinggalin dulu tapi jangan di off. Oke.
Oke, kita lihat di sini pengusahanya kan sedang melakukan bakti sosial ya. Bakti sosial. Kalau kita pahami pengusaha identik dengan motif ekonomi, pasti dia melakukan sebuah apa? Transaksi. Iya nggak? Transaksi ini identik dengan untung ataupun rugi. Tapi melalui bakti sosial ini dia berupaya untuk memenuhi kebutuhan sosial. Jadi selain daripada motif ekonomi, motif sosial juga bisa menjadi salah satu kegiatan atau aktualisasi yang kalau kita pahami sebagai bagian daripada motif ekonomi. Paham adik-adik? Terus Kak, dari bakti sosial itu bukannya juga memperoleh keuntungan? Ya, keuntungannya tidak lebih daripada kegiatan sosial itu sendiri. Oke, terus kalau dia dibilang memperoleh status sosial, nggak juga ya. Status sosial masyarakat itu identik dengan taraf ya ekonomi maupun jabatan, ya kan? Ataupun yang dibawa ataupun yang melekat di masyarakat. Oke, jawaban yang lebih tepat adalah yang di pemenuhan sosial. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Perhatikan gambar berikut ya. Nah, di gambarnya kalau kita pahami ada apa aja nih? Ada apa aja nih? Ada yang namanya negara, bukan neraka ya, negara. Terus ada yang namanya moko, ya kan? Terus ada yang namanya apalagi nih kira-kira, manik-manik, ya kan? Dan lain sebagainya. Nah, di sini yang ditanyakan termasuk zaman manakah hasil kebudayaan tersebut? Ayo. Zaman batu tua. Batu apa? Batu tua. Kenapa batu tua? Karena barang-barangnya udah lama. Betul, barang-barangnya udah lama, tapi jawabannya tidak lebih tepat. Oke, ini penjelasannya. Kalian masih ingat di Indonesia ada berapa babak zaman praksara? Yang pertama itu berkaitan dengan zaman batu, ya. Yang kedua itu berkaitan dengan zaman logam. Oke, zaman batu sendiri yang pertama itu adalah Paleolitikum atau zaman batu tua. Yang kedua ada zaman Mesolitikum atau zaman batu Madya atau batu tengah. Ya. Yang terakhir ada bukan terakhir. Yang selanjutnya ada namanya Neolitikum atau zaman batu muda. Bukan istri muda ya, tapi batu muda. Oke, lanjut. Dan yang terakhir ada zaman batu besar atau Megalitikum. Zaman batu besar ya. Terus di Indonesia ada zaman logam, betul. Ya, zaman logam ini berbarengan nih dengan yang namanya Megalitikum. Apa aja nih zaman logam? Nah, zaman logam sendiri ada yang namanya zaman masa hasil kebudayaannya itu identik dengan perunggu. Yang kedua identik dengan yang namanya besi. Oke, paham sampai sini Adek? Jadi jawabannya lebih kemana nih? Masa zaman batu? Yang mana? Yang D. Oke, kita lihat perbedaannya ya. Nah, kalau di zaman batu itu dia lebih mengandalkan perkakas yang digunakan itu ya batu gitu. Ya, sementara kalau di zaman logam dia banyak menghasilkan antara perunggu dan besi.
Nah, batu di sini kalau zaman Paleolitikum apa aja nih? Salah satunya adalah kapak perimbas, ya kan? Kapak serpi dan lain sebagainya. Terus yang agak sedikit berbeda adalah masa Megalitikum, zaman batu besar. Nah, batu besar ini contohnya kayak sarkofagus. Terus ada yang namanya dolmen, ya. Terus ada yang namanya menhir, ya. Nah, di sini batu besar ini berbanding terbalik fungsinya dengan Paleolitikum, Mesolitikum maupun Neolitikum. Karena zaman batu besar berkaitan dengan ritual keagamaan. Oke, Dedek? Nah, terus Kak, bedanya dengan zaman logam apa? Nah, zaman perunggu maupun zaman besi ini perkakas. Hasil kebudayaannya identik dengan salah satunya perhiasan, ya. Perhiasan dan juga alat tambahan seperti ritual keagamaan. Oke, kita berlanjut ke soal berikutnya ya. Nah, di sini ada gambar. Ini gambar apa kira-kira? Masjid sama Candi. Masjid Kudu. Masjid apa? Masjid sama candi. Masjid Menara sama Kudus. candi. Nah, ini lebih tepatnya Masjid Agung. Agung apa? Demak, ya. Ini kan ada masjid nih, iya nggak? ya Ini menara masjid, iya kan? Oh, itu benar. Iya, menara masjid. Kalau menara masjid itu fungsinya untuk apa? Kumandang azan, iya kan? Nah, di sini kalau kita pahami jelas berbeda ya. Yang satu kalau masjid itu identik dengan nilai-nilai keislamannya, ya. Salah satunya adalah kubahnya ya. Ada kubah nih kalau masjid. Tapi menaranya kok lebih identik dengan apa namanya? Bentuk-bentuk candi gitu ya. Nah, ini nggak terlepas daripada akulturasi dan asimilasi kebudayaan yang ada di wilayah Demak, ya. Ingat, kerajaan Demak itu adalah kerajaan Islam pertama. Pertama di mana? Indonesia. Salah. Pertama, Jawa. pertama di Jawa. Di Jawa. Oke ya. Nah, sejarahnya gimana nih? Demak itu dulunya merupakan kadipaten daripada kerajaan Majapahit yang sewaktu kejatuhan Majapahit ini Demak berkembang pesat. Salah satunya menjadi pusat studi daripada kebudayaan Islam. Oke, kerajaan Islam pertama di Jawa. Dia letaknya di mana nih? Demak. Demak itu di mana? Demak Majapahit. Demak. Di mana? Posisinya di Jawa Tengah. Kan Demak itu di wilayah mana? Di wilayah timurnya Kota Semarang. Ya. Paham sampai sini? Oke, kita analisis ya dari masjid dan juga menaranya yang sedikit berbeda bentuknya. Berarti ada sebuah perpaduan antara kebudayaan Islam dan juga Hindu Buddha. Kenapa kakak bilang kayak gitu? Nah, di sini kan menaranya identik dengan arsitektural, candi-candi dan lain sebagainya ya. Kenapa? Salah satunya penggunaan bata, kemudian nilai estetik yang ditampilkan seolah-olah apa namanya pada masa Hindu Buddha, ya kan? Kemudian dulu juga difungsikan sebagai tempat atau tempat ritual daripada keagamaan Hindu Buddha. Nah, kalau dibilang kebudayaan Jawa, enggak ya. Kebudayaan Jawa kalau kita lihat masjid itu bentuknya enggak kayak gini nih. Nih, kalian tahu kan rumah joglo? Iya kan? Tahu rumah joglo? Tahu. Nah, di sini rumah joglo nih kayak gini gambarannya nih, ya. Nah, nanti ini jadi masjid gitu. Oke. Kita
berlanjut ke soal berikutnya. Jawabannya apa, Pak? Oh, jawabannya Hindu-Buddha. Ya. Ya. Kalau megalitikum enggak ya? Apalagi Amerika, Ya. bukan. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia dibawa oleh para Brahmana atau kalangan pemuka agama dari India, termasuk teori. Waduh, salah soal nih kayaknya. Teori apa nih? Teori absen. Teori apa? Ayo, teori masuknya Hindu-Buddha, ayo. Yang asal Pak. Apa? Brahmana. Apa? Teori Brahmana. Brahmana. Brahmana, iya nih Brahmana. kayaknya ada kesalahan teknis nih. Brahmana ya. Oke, sebelumnya kakak jelasin dulu nih. Halo, Kita, Pak. halo. Ntar dulu kenapa? Oi. Udah. Udah? Ya. Ya. Oke, kita lanjut ke sini. Ada kasta di India. Oke, sebentar. Mana tadi? Ngadet-ngadet, Pak. Apa tuh ngadet-ngadet? Sinyal kamu kali. Di sini bagus Patah-patah. kok. Patah-patah. Sebentar ya. Enggak lancar kok di saya ngomongnya. Lancar. Sebentar. Dan udah cakep. Loh, kok saya nggak jalan ya? Di sana ngadet-ngadet. Udah enggak, Pak, udah enggak. Sebentar. Ini ada trouble sedikit. Gagal Pak. Sebentar ya. Ya Pak. Pak, cara background gimana sih? Oke, kita lanjut. Oke, kalau di India itu ada beberapa kasta, ya. Nah, di India sendiri ada pengkastaan sampai dengan 4 tingkat ya. Yang paling atas atau paling tinggi itu adalah kelompok Brahmana. Mana? Yang kedua apa nih? Oi. Ya. Apa? Yang kedua Ksatria, ya. Ksatria. Yang ketiga apa? Waisya, ya. Waisya. Terakhir Sudra. Dan terakhir Sudra. Sudra. Nah, sebetulnya di bawahnya Sudra tuh masih ada yang namanya Paria atau kaum Dalit, ya. Nah, di sini Paria dan kaum Dalit ini nggak termasuk ya. Ini nggak termasuk. Nah, kalau Brahmana itu kelompok pemuka agama, ya. Pemuka agama ataupun kelompok bangsawan, ya. Nah, jadi kalau pemuka agama itu menyebarkan agama sampai ke Indonesia, biasanya itu berkaitan dengan ekspedisi daripada kerajaan-kerajaan yang ada di India. Oke, dan berbarengan dengan Ksatria. Ksatria sendiri adalah kelompok yang kalau kita pahami seperti bala tentara, ya. Terus kalau Waisya itu apa? Kelompok pedagang, ya. Dan terakhir Sudra adalah kelompok buruh, ya. Nah, jadi di sini udah jelas pengaruh Hindu-Buddha tidak hanya
masuk begitu saja, tapi ada perannya masing-masing, ya, baik Brahmana, Ksatria, Waisya dan Sudra. Nah, buruh sendiri banyak dulu di Sumatera, terutama ya Sumatera, itu mendatangkan buruh ataupun tenaga kerja dari India, salah satunya untuk wilayah perkebunan, ya. Terus kalau pedagang, banyak orang India yang dagang ke Indonesia. Nah, biasanya itu berkaitan dengan industri garmen ya, seperti tekstil, pakaian dan lain sebagainya. Terus kalau misalnya yang Ksatria, dulu di Sumatera juga seringkali diserang sama kerajaan Chola, ya, kerajaan Chola.